Sudah lama saya nggak membuat prosecutor talk. Kesempatan hari ini saya bersama kawan saya, Pak Heriana, kawan lama saya dari Pokja. Kebetulan kita sering sharing soal pengadaan dan beliau juga pernah saya ajar ya. Kebetulan saya jadi dosen juga, ngajar di Warmadewa, dan kebetulan beliau waktu itu sebagai mahasiswa saya. Jadi itulah kenapa kita sering intens ada komunikasi. Dan sekarang ini kebetulan Pak Heri ini memiliki kualifikasi dan keilmuan spesifik soal pengadaan yang mana sering menjadi sesuatu yang seksi ya, atau sering menjadi permasalahan. Kalau tindak pidana korupsi, permasalahan ujung-ujungnya pasti dikejar ke pengadaan, dikejar pengadaan. Sebenarnya proses pengadaan itu gimana, kendalanya gimana? Saya mau ngajak Pak Heri untuk bisa sharing kepada teman-teman di sini seperti apa seluk-beluk pengadaan secara umum. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Dewa. Jadi seperti Pak Dewa tadi sampaikan, memang pengadaan barang jasa ini seksi ya, mungkin kayak wanita gitu ya Pak Dewa ya. Jadi banyak orang lah yang melirik ya untuk pengadaan barang jasa ini, sampai nanti juga pengawasannya sampai setelah kerja juga masih dilirik ya Pak Dewa ya. Nah, kalau pertanyaan tadi Pak Dewa berkaitan dengan bagaimana ya pengadaan itu secara umum, ya kita tahu bersama bahwasannya kalau kita bicara di sisi pengadaan barang jasa itu kan harus terbentuk pelaku pengadaan. Jadi pelaku pengadaan ini tentu memiliki kewenangan sendiri ya, tugas dan fungsinya yang sudah diatur peraturan presiden juga ya. Yang terbaru pada peraturan presiden nomor 12 tahun 2001. Ya, yang sudah ada yang 2021. Udah dari 2 Juni lah sudah diundangkan kalau nggak salah. Karena jujur aja saya baca peraturan pengadaan yang 2 tahun lalu yang Perpres kemana yang update yang sekarang terus terang saya belum mengikuti lagi karena semenjak saya kemarin pindah tugas jarang sudah mengikuti sejauh mana sekarang regulasi pengadaan, karena kita tahu sendiri Pak Heri ada Perpresnya berganti, habis itu ada peraturan lembaga, tata laksananya gitu ya. Tata laksananya dan pengadaan ini nanti terkait kepada peraturan menteri dari instansi teknis terkait. Pengadaan di soal konstruksi ke Permendagri itu, soal kesehatan ke Permenkes. Sebenarnya kalau kita kayak teman-teman di Pokja ya, nyebutnya Pokja masih ya? Pokja pemilihan. Pokja pemilihan itu. Nah, yang menjadi concern untuk pertama kali, kalau saya sebagai jaksa pertama kali melihat perkara itu kan udah tahu lah urutannya. Susunan berkas perkara ini saya teliti, tahu mana kurang mana lengkap. Karena kalau ya kurang lebih pekerjaan Pokja begitu juga kan, sudah tahu lah. Ya, jadi gini Pak Dewa, kalau Pokja pemilihan itu memang tidak hanya bisa belajar terkait proses saja ya. Apalagi menyinggung tadi Permendagri ya, dulu kan Permendagri 20 tahun 2020, Permendagri 14 2020. Nah, dari Permendagri 14 2020 ini kan masih dipayungi oleh kementerian ya untuk kebijakan, dan mulai dari Perpres 12 tahun 2021 ini kembali dari sisi pemilihan penyidikan itu ada menggunakan aturan kebijakan dari LKPP. Jadi untuk yang Permendagri 2020 ini cabut ya. Jadi nggak berlaku lagi untuk pengadaan barang jasa untuk jasa konstruksinya. Berarti yang paling signifikan yang berubah kalau dulu menggunakan Permen PU terkait proses pemilihan penyidikan. Jadi pedomannya dalam menyeleksi pakai Permen PU gitu. Betul. Kalau sekarang dalam pembuatan dokumen dalam penseleksian dokumen pemilihan tidak ada pedoman pada Permen PU. Tapi Perpres 12 tahun 2021. Perpres 12 yang di Perpres itu kewenangannya diberikan kepada LKP. Rumusan ya. Terus yang signifikan coba antara dulu dan sekarang. Jadi kita mau ambil garis-garis poin besarnya nih. Dulu pasca aturan lama yang sekarang yang menjadi pokok. Ini sangat menarik. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada aturan lama ya Perpres 4 ataupun sebelum Perpres peraturan menteri ya dari nomor 7 sampai 14 kemarin. Sebenarnya memang ada sedikit dari sisi evaluasi. Jadi sekarang kita menerapkan aturan sekarang lebih ke relaksasi. Jadi relaksasi di sini artinya kita di Pokja ini tidak
terlalu terlibat terhadap fisik material daripada penawaran dari peserta. Dulu misalkan ini, dulu Pokja pemilihan itu dapat melakukan pengecekan alat langsung di lapangan. Ada juga yang bisa mengajukan personil ya. Nah itu juga dapat dilakukan pada saat sebelum, tepatnya pada Permen PU 7 tahun 2019 sampai dengan Permen PU 14 tahun 2020. Nah untuk sekarang di Permen 12 tahun 2021 sama. Jadi kalau saya anggap analoginya, Permen 12 tahun 2021 ini mengcopy paste apa yang ada dalam Permen PU. Ya, hanya akan kembali oleh KPP saja gitu. Karena mungkin nggak mau repot buat peraturan Iya. teknisnya. Ya, contohnya gini, mungkin sedikit juga gambaran untuk teman-teman juga ya semuanya yang terlibat dalam ekosistem dan barang jasa, jadi bukan Pokja saja. Contoh misalkan PPK selalu menyalahkan Pokja ya pada saat ada uang prestasi misalkan dalam kontrak. Contoh misalkan alat itu yang diusulkan memang tidak ada misalkan pada saat kontrakan ataupun personil, bisa khususkan alat aja. Nah, ketika alat itu tidak ada dan jadi temuan oleh pemeriksa, mungkin Pak ya, itu selalu dikaitkan dengan bahwasanya Pokja tidak bisa melaksanakan tugas. Kenapa Pokja pada saat proses itu tidak mengecek alat, gitu. Tidak meminta bukti-bukti alat yang disampaikan. Nah, mungkin dalam kesempatan ini seperti yang saya sampaikan tadi, relaksasinya untuk peraturan sekarang sampai ke Permen 12 sudah sangat jelas bahwasanya tugas dan kewenangan Pokja itu apa? Hanya melakukan klarifikasi terhadap bukti kepemilikan alat yang disampaikan peserta melalui penawaran. Aturannya adalah, jadi pada saat melakukan klarifikasi ini kan sifatnya dapat Pak Dewa. Ya. Bisa saja Pokja pimpinan tidak melakukan klarifikasi terhadap bukti yang sudah diupload tersebut karena bisa saja peserta yang ikut sekarang ini sudah pernah diklarifikasi, kan bisa. Buat apa sih kita klarifikasi ganda-ganda ini? Yang penting kita sudah mengetahui dan pernah peserta ini menawarkan hal yang sama dan kita pun sudah tidak perlu meragukan lagi. Kecuali misalkan peserta ini baru, lalu dia menyampaikan alat dan misalkan alat itu atas nama dia mengatakan milik sendiri, tapi buktinya bukan atas milik sendiri. Misalkan Pak Dewa ini jadi peserta, lalu Pak Dewa menyatakan memiliki dump-truck atau menawarkan dump-truck yang posisinya diakui sebagai milik sendiri. Yeah. Nah, ternyata BPKB tersebut namanya sendiri misalkan. Nah, Pokja. Nah, tapi saya bilang dalam ketentuan apabila peserta menyampaikan bukti alat bukan atas nama sendiri itu tidak menggugurkan. Jelas sekali itu katanya. Yeah. Nah, pada kesempatan ini tentu saja namanya Pokja dapat saja kan melakukan klarifikasi. Yeah. Tapi klarifikasi yang dilakukan bukan meminta bukti fisik alat ataupun melakukan klarifikasi untuk mengecek alat. Oke. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan tadi pada saat pelaksanaan alat itu tidak ada. Betul. Yang disalahkan sekarang Pokja. Seperti itu berarti permasalahan. Ya. Seharusnya begini, laki-laki tanggung jawabnya ketika misalkan Pokja sudah meluluskan, tentu kan ada berita acara nih. Jadi berita acara klarifikasi, kalau ada klarifikasi ya, itu akan dikembangkan oleh Pokja bahwasanya Pokja sudah melakukan klarifikasi terhadap bukti fisik peralatan yang diupload. Ya. Nah, sehingga dengan proses tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan ternyata memang memenuhi syarat, jadi peserta Pokja itu sudah merasa melakukan kewenangan juga tugasnya juga, maka pada saat melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak itu kan ada namanya PPK bersama penyedia ya, melakukan rapat dulu sebelum tanda tangan kontrak. Nah, ada satu ketentuan dalam rapat dari rapat penandatanganan kontrak itu adalah melihat kembali hal-hal yang diklarifikasi atau dievaluasi pada saat penawaran. Betul. Jadi pada saat itulah seharusnya si PPK ini meyakini kembali dan memastikan kembali apakah peralatan-peralatan yang sudah diusulkan dalam penawaran siap dimobilisasi pada saat penandatangan kontrak. Itu aja. PPK pun sebenarnya tidak punya kesempatan untuk mengatakan mana alatnya, tak perlu. Iya. Jadi ketentuannya pada saat kontrak itulah. Ketika pada saat mobilisasi alat itu tidak ada, baru bisa dilakukan peneguran dulu. Jadi ini masalah yang sering muncul seperti itu. Tapi sedikit nih Mas ya. Kalau dari saya ya, dari sisi penegak hukum, dan kebetulan kita juga sering mendampingi. Ini ya kita harus membalikkan lagi ya pemahaman regulasi dari masing-masing, baik dari Pokja. Kita pahami di sini karena Pokja itu sifat penelitiannya
formil, walaupun ada beberapa hal yang bersifat material, tapi tidak bisa terlalu dalam. Formilnya itu dalam artian hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti hukum, seperti itu. Nah, persis seperti apa saya lakukan sebagai jaksa ketika saya menerima berkas dari polisi. Kita tidak bisa memeriksa orang-orang yang diperiksa oleh polisi itu. Kita hanya bisa memberikan petunjuk. Dari konteks pemeriksaan formil material tentu kita bisa memahami lah perasaan dari teman-teman di sini. Cuma di sini yang saya juga sering lihat itu yang berkontrak itu tidak dipahami bukan Pokja. Yang berkontrak itu PPK, pengendali kontrak. PPK selaku pengendali kontrak. Nah, sehingga permasalahan ketika sudah keluar hasil harusnya dikembalikan kepada sejauh mana Anda PPK memiliki penguasaan aturan dan keberanian Anda untuk menegur dari orang yang Anda ajak berkontrak. Karena ini ranahnya perikatan perdata. Sehingga kalau misalkan dia tidak bisa memenuhi, ya Anda lakukanlah sesuai dengan regulasi, membuat peringatan, himbauan melalui instrumen yang ada pengawas di sana, ada perencana di sana. Kalau alatnya nggak bisa didatangkan, sudah ada himbauan, ya keluarkan teguran, keluarkan analisisnya bahwa ini akan mengakibatkan keterlambatan. Jika perlu ya putus kontrak. Bisa. Iya kan? Iya, karena ada SP1, SP2, SP3 ya udah harus kontrak. Itu aja. Cuma kadang-kala itu yang tidak pernah dijalankan. Seolah-olah outputnya itu hanya dari Pokja bertanggung jawab ke seluruhnya. Benar. Tapi ya memang kalau kita lihat dari sisi tindak pidana korupsi, semua harus dilihat di KPK ini. Tentu prosesnya akan dibuka dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, nggak bisa terlepas. Cuma kalau dalam konteks keperdataan seperti ini, saya sangat bisa memilah mana kewenangan masing-masing. Cuma kadang-kadang, yaitu sehingga muncul permasalahan seperti Pak Heri katakan, ya karena lebih kepada kurang penguasaan PPK terhadap kewenangannya, atau mungkin kadang-kadang mereka menguasai, tapi ada tanda kutip yang membuat mereka tidak bisa menegur atau melaksanakan kontrak. Gimana tuh? Ya kalau itu sih di luar konteks sih, masalah tanda kutip itu sih saya akan mengatakan tidak tadi. Jadi indikasinya pasti ada ketakutan mungkin ya. Contohnya begini, ketika dia nggak berani menegur, mungkin sudah ada perjanjian terlebih dahulu ya. Kalau ini saya tegur, berarti saya juga akan menjerat diri sendiri kan begitu. Bisa saja pada saat terjadi kondisi pemeriksaan si peserta ini mengatakan sebenar-benarnya gitu. Bahwasanya namanya penyedia itu kan nggak mau lebih sendiri Pak Dewa. Dia akan membongkar semua, bisa saja kan gitu loh. Kenapa tidak tegur? Karena memang sudah ada perkataan kemarin, ada komitmen lah. Jadi kebanyakan, bukan saya bilang kebanyakan, tapi saya nggak berani mengatakan apakah kondisi itu pernah terjadi ataupun sudah terjadi, kemungkinan terjadi gitu loh. Jadi ada indikasi di sana. Saya cuma inginkan bahwasannya apapun itu yang mestinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam penawaran, selama sudah ditegur kan, apa SP1, SP2, SP3 ya udah. Daripada kita itu melaksanakan tetap kontraknya, tapi nanti outputnya apa? Memberikan kesempatan 40 hari gitu kan. Jadi ini semuanya dan menyebabkan permasalahan juga ke depan gitu. Lagi ada hal lagi soal yang perbedaan yang signifikan yang mungkin perlu teman-teman tahu, baik dari teman-teman Pokja yang mungkin nanti kebetulan melihat video ini atau mungkin dari teman-teman penegak hukum. Ya, saya hanya mengingatkan saja kalau kita menggunakan aturan sekarang, benar-benar aturan ini menerapkan rahasia kepercayaan. Jadi Pokja pemilihan seperti Pak Dewa sampaikan tadi, selama administratifnya itu sudah terpenuhi ya, baik itu teknis, kualifikasi sudah sesuai, maka dari yang tersebut Pokja sudah melakukan tugas dan kewenangannya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwasannya apapun itu, yang namanya manusia itu kan banyak yang tidak sempurna. Jangan sampai kita dalam Pokja itu ketika Pokja melakukan kesalahan langsung dikatakan bahwa Pokja itu jahat gitu. Nah dari sisi Pak Dewa sebagai jaksa kan bisa mendeteksi ya dengan menginterogasi apakah kesalahan ini ada unsur jahatnya atau tidak. Ya. Jadi selama misalkan kejahatan ini hanya unsur ketidaksengajaan atau mungkin tidak ketahuan dari Pokja, itu kan tidak bisa kita katakan dia jahat, kan? Itu aja sih Pak Dewa. Oke, mungkin kalau saya tambahkan buat teman-teman juga, karena sering juga
teman-teman nanya ke saya, gimana sih kadang-kadang kalau kita periksa lagi dari runtutan bagaimana perencanaan, bagaimana pengadaan sampai pelaksanaan. Ya memang seperti yang Pak Heri katakan tadi, kita ini menilai niat jahat. Niat jahat itu tidak ada di ujung, gitu. Jadi kalau kita berbicara korupsi pengadaan, menilai niat itu harus dari awal. Karena dari setiap tahapan bisa saja terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kan seperti itu. Bahkan kalau kita mau fair ini, kita lihatlah di grup Facebook ada komunitas PBJ ya, pengadaan itu sering sekali ya saya melihat suratan-suratan dari teman-teman penyedia-penyedia yang protes. Ikut juga. Kalau saya kira nggak ada. Saya memantau juga apa isu-isu di situ, ya lumayan juga menambah pengalaman. Kadang-kadang ada suratan-suratan penyedia yang gugur karena permasalahan yang nggak masuk akal atau sepele ya. Tapi saya tidak bisa menilai itu ya, karena kembali lagi saya memahami benar bahwa suatu permasalahan tidak bisa disamakan dengan masalah lainnya, harus case by case. Dan kita juga nggak bisa menerima opini salah satu pihak di medsos yang tidak terima untuk menggeneralisir itu. Cuma saya hanya menjadikan referensi, adalah mungkin masih oknum-oknum seperti itu dalam pengadaan. Cuma saya titik beratkan di sini. Ketika suatu pengadaan akan berpotensi bermasalah atau bagaimana, kita sebagai penegak hukum pasti akan menelusuri dari perencanaan. Kita biasa melihat dari dokumen perencanaan ada nggak regulasi-regulasi yang nanti dituangkan dalam dokumen pemilihan yang nggak masuk akal, yang nggak masuk logika. Mungkin seperti kewajiban menyediakan apa, kewajiban menyediakan apa yang nanti diimplikasikan gugur. Itu akan menjadi indikasi-indikasi yang akan kita tampung. Balik lagi langsung kita rumuskan pada saat baru masuk ke perannya Pokja ini. Kalau tadi di perencanaan kan, baru sekarang masuk pihak dari Pokja. Ada nggak sekarang ketika dalam penawaran itu berdasarkan dokumen pemilihan, Pokja melakukan analisis atau pemilihan yang sewenang-wenang. Atau bahasa administrasinya determine the profile. Di situ ada nggak sih yang nggak masuk akal, gitu loh, penggugurannya? Karena seringkali kalau soal menggugurkan syarat kecil pun bisa jadi gugur. Kalau memang sudah menggugurkan dicari-cari, nanti dirujuk-rujuk dari mana? Itu nanti kita lihat. Itu pun nanti baru merujuk ke hasil lagi kan. Barulah dibawa ke penyedia. Nah, barulah dibawa ke pelaksanaan ini. Ketika sudah berkontrak dengan pelaksanaan, misalkan nyambung ini garisnya, dan pelaksanaannya bermasalah, ternyata mungkin fisik tidak sesuai, tidak ada teguran, PPK tidak mengendalikan kontrak sebagaimana mestinya, barulah di situ kita lihat tanda kutipnya. Ada benang merah nggak ke pelaksanaan ke pemilihan? Pokja pada saat itu ada yang nggak masuk akal nggak? Oh ada. Berarti kita bisa simpulkan atau tarik kecurigaan bahwa PPK dengan Pokja bermain nih. Baru kita tarik lagi ke penyedia ke perencanaan. Oh ternyata dari setting nih. Sudah. Ketika kita bisa tertarik garis benang merahnya, tinggal kita buat analisis transaksi keuangannya, kita telisik profil-profilnya itu, yang mana ada nggak penambahan kekayaan, karena biasanya kalau sudah ada suap menyuap itu sudah terjadi duluan pasti. Tinggal perubahannya aja ditelusuri. Nah, jadi itulah mengapa kalau dari sisi penegak hukum harus memeriksa semua untuk kita melihat yang mana yang tidak logis pandangannya dari tahapan protes ini. Tapi kalau misalkan perencanaan sudah sesuai dalam proses pemilihan pengadaan sudah sesuai, tapi yang bermasalah hanya di pengadaan, yang tentu kita melihat proses di situ saja berarti yang menjadi konsen. Jadi seperti itu Pak Heri. Betul. Jadi yang penting kita kerja itu benar sesuai, kalau tenang juga. Nggak usah khawatir diperiksa misalkan nanti mengenai klarifikasi sepanjang kita bisa memberikan keterangan yang masuk akal, logika hukumnya masuk. Dan pesan saya nih terakhir, kuncinya pada akhirnya itu ada di Pokja,
di PPK. Ya. Karena apa? Pokja hanya menilai dokumen formil. Bagaimana klarifikasi juga sekarang by telepon, Zoom. Pada akhirnya yang berkontrak bukanlah Pokja. Betul. Yang saya menjadi concern di sini adalah PPK. PPK pastikan Anda memahami kontrak Anda, mengerti poin-poinnya, apa yang bisa diadendum, apa itu keadaan kahar, kapan mengeluarkan SP1, ya, bagaimana menggerakkan instrumen-instrumen yang ada, baik itu dari MK dan lain sebagainya. Kajiannya itu harus diterima semua. Dan yang paling sering sekali, dan saya rasa sampai saat ini masih terjadi, Pokja sudah dalam pemilihan sudah memastikan ada tenaga-tenaga ahli yang disediakan. Konsekuensi dari tenaga ahli kurang atau tidak sesuai itu gugur. Ya. Cuma coba kita ngaca lagi kepada PPK pada saat pelaksanaan. Ya. Pernah nggak Anda memastikan tenaga ahlinya itu sama hadir pada saat ini atau tidak? Nah, terus kalau misalkan tidak sama, pernah nggak dari penyedia mengajukan penggantian personil dokumennya? Itu memungkinkan loh. Ya. Cuma permasalahannya PPK meneliti nggak? Karena yang ada di lapangan itu biasanya PM, apa ini ya manajer proyeknya, project manager. Oke. Instrumen yang lain itu nggak ada Pak. Ya. Padahal waktu Pak Heri meneliti kalau nggak ada gugur kan? Ya, kalau nggak ada maka kalau dari persyaratan sudah ditentukan ya gugur. Tapi di pelaksanaan jarang ada. Nah, nanti ketika bermasalah, ketika Anda PPK tidak mengikuti proses itu, kita bisa melihat ada indikasinya niat jahatnya dari PPK di situ. Sehingga tetap balik lagi bahwa peran vital ada di PPK pada akhirnya. Andai kata mohon maaf, Pokja bekerja buruk pun, kong kali kong pun ada sesuatu tanda kutip ya. Kalau PPK-nya benar, nggak bisa juga. Karena jangan pernah ragu untuk putus kontrak itu aja sih. Intinya di sana PPK harus pede dengan kewenangan. Jangan pernah ragu memutuskan kontrak. Yang berkontrak di sini Anda dengan penyedia, bukan PPA-nya, bukan KPA, bukan PA, bukan Pak Sekda atau Pak Bupati, Anda sendiri. Betul. Itu yang berkuasa secara hukum Anda. Jadi kalau ingin ranahnya ini ranah keperdataan melawan hukumnya, laksanakan sesuai poin-poin pasal di kontrak. Tapi kalau Anda tidak melaksanakan sesuai pasal poin kontrak, berarti ada indikasi melawan hukum pidana kalau ada permasalahan. Saya juga ingin meluruskan itu Pak Dewa, ya. terakhir Pak Dewa ya. Jangan sampai di sini karena kan ada isu-isu banget di yang lain luar juga bahwasanya Pokja pemilihan ini yang bertanggung jawab terhadap persyaratan. Nah, mungkin saya ingin kupas sedikit. Selama Pokja pemilihan itu tidak melanggar etika barang jasa, yang salah satunya adalah menggunakan kewenangan, hanya di luar kewenangan. Contoh, yang menetapkan persyaratan bukan PPK. Tapi pada saat PPK itu sudah menetapkan persyaratan yang sudah sesuai dengan ketentuan, ya, artinya secara persyaratan administratif, teknis, harga, kualifikasinya itu sudah clear nih. Jangan sampai pada saat dokumen ditetapkan ada syarat lain yang tidak disetujui oleh PPK. Artinya di sini Pokja pemilihan pada saat melanggar etika baru dia bertanggung jawab terhadap persyaratan di luar dari PPK, kan begitu. Nah, tapi ketika misalkan persyaratan tersebut PPK yang sudah direview oleh Pokja ditetapkan ke dalam dokumen pemilihan. Jadi sistem review ini kan sebenarnya Pokja ini sebelum melaksanakan tender itu kan ada sisi persiapan. Nah, untuk sisi persiapan ini untuk meyakinkan produk-produk dari PPK ini sebelum ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Betul. Nah, apa yang ditetapkan oleh Pokja di dalam dokumen pemilihan itu adalah hasil dari review atau produk dari PPK yang ditetapkan dalam pemilihan. Jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Persyaratan ini menjadi tanggung jawabnya Pokja. Ya. Jadi itu yang saya meluruskan. Jadi bedakan mana Pokja pemilihan tanggung jawab terhadap persyaratan, mana tidak. Jadi Pokja itu akan bertanggung jawab segala-galanya, baik unsur administratif, unsur pidana atau yang lainnya nanti apabila memang Pokja melakukan di luar kewenangannya sesuai yang diatur oleh Perpres Etika Barang Jasa. Itu Pak Del. Oke. Jadi sudah jelas ya di sini ada, kalau saya lihat intinya ada sinergitas dari semua tahapan, baik dari PPK selaku nanti yang berkontrak, usernya juga, maupun dari Pokja. Dan yang saya tekankan lagi, kami kalau misalkan turun dari penegak hukum, kalau saya dari kejaksaan itu
memastikan bahwa tahapan dari perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan tidak ada indikasi melawan hukum. Iya. Nanti di sana benang merahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Iya. Itu saja. Kalau kita ngomongin pengadaan bisa sebentar. Ini bisa berapa sejam lebih nanti berapa? Iya, apa? Ya, nanti kita bersambung aja Pak Dewa ya. Oke, terima kasih Pak Heri untuk waktunya. Iya. Mungkin dengan begini kita bisa ada sharing dan mungkin kalau ya teman-teman meluangkan waktu bisa nonton sampai full tanpa skip, syukur. Meskipun nggak apa-apa, saya hanya ingin membuat sebuah dokumentasi. Bagaimana saya juga berusaha ingin memberikan informasi masukan bagaimana sih pengadaan barang dan jasa dan juga sudut membuka wawasan dan sudut pandang bagaimana sih teman-teman penegak hukum melihat suatu proses pengadaan itu dari apakah tindak pidananya atau bagaimana. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali. Nah, Oke, baik.